welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Di video kali ini saya akan membahas tentang singular and plural noun. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas bagaimanakah pengertian noun, kemudian function of noun, fungsi dari noun, kemudian kinds atau macam-macam dari noun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang singular and plural noun. Oke, this is singular and plural noun. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah singular, kemudian bagaimanakah plural noun itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas bagaimanakah tentang pengertian dari singular and plural noun. Singular adalah kata benda yang biasanya disebut sebagai kata benda tunggal, yaitu kata benda yang terdiri dari satu benda dan itu tidak lebih dari satu benda. Di dalam tenses bahasa Inggris, kata benda tunggal ini biasanya didampingi dengan artikel e ataupun en yang menunjukkan bahwasanya benda itu adalah terdiri dari satu saja. Contohnya, a book, ini adalah contoh sebuah buku. Kemudian contoh en, an apple, yaitu sebuah apel. Itu adalah singular yang menunjukkan kata benda tunggal. Kemudian plural adalah kata benda jamak, yaitu kata benda yang terdiri dari lebih dari satu benda itu sendiri. Kemudian dalam benak kita ada pertanyaan, bagaimanakah caranya untuk membentuk dari benda tunggal menjadi benda jamak? Nah, di dalam tenses bahasa Inggris ini nanti kita akan membahas beberapa cara, beberapa kaidah yang akan membahas bagaimanakah caranya agar benda yang tunggal itu menjadi jamak. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah menambahkan huruf S pada kata tunggal tersebut. Jadi, cara yang pertama ini kalian ingin membuat benda itu menjadi jamak adalah dengan cara menambahkan huruf S pada benda tunggal tersebut. Contoh, door, kemudian dikasih tambahan S menjadi doors. Jadi yang door ini artinya satu pintu, kemudian menjadi doors itu beberapa pintu. Nih S-nya. Ini adalah singularnya kata benda tunggal, kemudian doors adalah plural kata benda jamak. Kemudian contoh berikutnya adalah friend. Friend artinya satu teman, ini namanya singular. Kemudian ketika berubah menjadi jamak dengan dikasih tambahan S, menjadi friends, artinya beberapa teman. Itu adalah kaidah yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah menambahkan huruf S pada singular yang berakhiran OO, IO, OE, sama YO. Oke, kita ambil contoh dulu yang pertama. Contoh yang pertama adalah bamboo. Ini berakhiran dengan huruf OO. Maka dikasih tambahan huruf S menjadi bamboos. Kemudian contoh yang kedua adalah berakhiran huruf IO, folio. Dikasih tambahan S menjadi folios. Nih. Kemudian contoh yang ketiga adalah berakhiran dengan huruf EO, cameo. Menjadi cameos. Ini adalah jamaknya. Yang terakhir adalah berakhiran huruf YO, embryo. Dikasih tambahan S menjadi embryos. Nomor 3 adalah dengan merubah akhiran huruf Y yang diawali oleh huruf konsonan pada kata benda tunggal menjadi akhiran huruf I lalu ditambah huruf ES. Maksudnya, ketika kata benda itu berakhiran dengan huruf Y dan sebelum kata benda itu adalah hurufnya konsonan, Y dirubah menjadi I, kemudian dikasih tambahan ES. Contoh seperti ini. Contohnya tadi adalah city. City ini adalah kata yang berakhiran dengan huruf Y, kemudian sebelum huruf Y adalah huruf konsonan, maka Y di sini dirubah menjadi I dulu. City.
Kemudian setelahnya baru dikasih tambahan ES. Plus ES. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Cities. Contoh berikutnya adalah baby, berakhiran dengan huruf Y, dan sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan atau huruf mati B. Kemudian Y di sini dirubah menjadi I dan dikasih tambahan ES menjadi babies. Kemudian cara yang keempat adalah jika singular berakhiran huruf Y yang didahului huruf vokal, benda jamaknya dengan menambahkan huruf S saja. Jadi ini kebalikannya sama nomor 3. Kalau nomor 3 tadi Y, kemudian sebelumnya Y itu adalah huruf konsonan, tetapi nomor 4 ini adalah huruf terakhirnya huruf Y dan sebelum huruf Y adalah huruf vokal. Huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Nah, ketika huruf Y sebelumnya huruf vokal tinggal dikasih tambahan S saja, tidak perlu dikasih I, E, S atau tidak perlu dikasih tambahan I kemudian E, S. Contohnya day, langsung saja dikasih tambahan S menjadi days. Kemudian boy, langsung aja dikasih tambahan S, boys. Kalau kalian nanti menambahkan atau merubah Y ini menjadi I kemudian ES, jadinya boyes. Jadinya boyes. Ini kan nggak pas. Maka beda nomor 3 sama nomor 4. Cara berikutnya adalah apabila berakhiran dengan huruf F atau FE, maka jamaknya berubah menjadi WES. Contoh, elf. F di sini berakhiran dengan huruf F, maka jamaknya berubah menjadi WES, menjadi elves. Artinya jin atau setan. Kemudian contoh yang kedua adalah wife. Itu berakhiran dengan huruf FE, maka dirubah menjadi WES, menjadi wives. Artinya istri. Kemudian cara nomor 6 adalah, ini sebuah pengecualian. Ada beberapa kata benda yang berakhiran dengan huruf F atau FE, tapi tidak berubah menjadi WES pada jamaknya. Ini pengecualian. Yang pertama adalah chief, berakhiran dengan huruf F. Ini tidak berubah menjadi was, chiefs, tetapi langsung dikasih tambahan S saja. Chiefs, artinya ketua. Kemudian contoh kedua adalah roof. Ini berakhiran dengan huruf F. Tidak berubah menjadi was kayak ini, tetapi langsung dikasih tambahan S, roofs, artinya atap. Kemudian hoof, ini berakhiran dengan huruf F, langsung saja dikasih tambahan S menjadi hoofs. Contoh berikutnya adalah reef, berakhiran dengan huruf F, dikasih tambahan S pada jamaknya menjadi reefs. Kemudian safe menjadi saves, proof menjadi proofs, kemudian cliff menjadi cliffs. Jadi ini adalah pengecualian, tidak seperti nomor 5 tadi F berubah menjadi was. Cara membentuk plural noun berikutnya adalah nomor 7. Ketika kata benda singular dan jamaknya adalah sama. Jadi ketika kalian ingin menyebutkan beberapa kata benda yang itu menunjukkan jamak, tapi kata benda itu ada seperti yang ada di bawah ini, jadi kalian nggak perlu menambah S atau ES ataupun yang lainnya. Contoh, deer, jamaknya tetap deer. Swain, swain. Kemudian sheep, sheep. Fish, fish. Dozen, dozen. Score, score. Food, food. Peace, peace. Kemudian nomor 8, kata benda nama bangsa, daerah, kota, ataupun orang yang berakhiran dengan huruf SE, SS, SH, S, jamaknya sama dengan singularnya. Coba, Japanese ini berakhiran dengan huruf SE, maka jamaknya juga tetap Japanese. Kemudian Swiss berakhiran dengan huruf SS, jamaknya tetap Swiss. Kemudian English berakhiran dengan huruf SH, jamaknya English. Species berakhiran dengan huruf S, tetap jamaknya species, dan nama orang itu juga tidak perlu dikasih jamak, jadi tetap John, tetap Jones. Selanjutnya, cara membentuk kata benda jamak yang nomor 9 adalah kata benda yang tidak punya bentuk kata tunggal.
Jadi semua kata-kata di sini adalah bentuknya bentuk plural atau jamak. Contohnya glasses, kemudian arms, scissors, tongues, shoes, shorts, bridges, trousers, curtains, breezes, compasses, sama shirts. Adapun nomor 10 adalah kata benda tunggal yang bentuk jamaknya tidak beraturan. Jadi kata benda di sini, kata benda tunggal di sini berubah menjadi jamak tetapi itu tidak beraturan. Kalau sebelum-sebelumnya tinggal mengasih nambahkan s atau es, tapi ketika di sini kata-kata di sini kata benda jamaknya itu tidak beraturan atau tidak sama. Kata-kata itu seperti apa? Yang pertama adalah man menjadi mens, kemudian woman menjadi women, food menjadi feet, mouse menjadi miss, kemudian child menjadi children, louse menjadi list, tooth menjadi teeth, kemudian goose menjadi geese, ox menjadi oxen. Coba kita cek dulu yang child. Child ini adalah benda tunggal, yaitu satu, anak satu. Kemudian ketika jamak menjadi children, kalian lihat di sini ada children. Kata benda jamak di sini adalah tidak beraturan, tidak mengikuti aturan-aturan sebelumnya, jadi tidak dikasih tambahan s atau es. Contoh yang lainnya seperti ini, food menjadi feet, o kemudian menjadi i, kayak gitu. Cara membentuk plural noun berikutnya adalah nomor 11. Bila kata benda gabungan atau compound noun yang dulu pernah kita bahas sebelumnya diubah menjadi jamak, maka kata pertama dan kata yang kedua adalah dijamakkan. Contohnya, main teacher menjadi main teacher. Nih, yang pertama juga jamak, yang kedua adalah jamak. Contoh berikutnya adalah woman teacher menjadi women teacher. Ini juga jamak, ini juga jamak. Jadi dua kata tersebut sama-sama dijamakkan. Kemudian nomor 12 adalah bila kata benda gabungan atau compound noun, maka kata benda jamaknya diubah dengan menambahkan akhiran huruf S pada kata dasarnya. Contohnya, son-in-law, kata dasarnya adalah son, maka dikasih jamaknya di sini sons. Son-in-law menjadi sons-in-law. Contoh berikutnya adalah sister-in-law menjadi sisters-in-law. Cara membentuk plural noun berikutnya adalah nama-nama ilmu yang berakhiran dengan huruf ICS atau sejumlah kata benda yang berakhiran huruf S tidak mempunyai bentuk jamak, selalu diikuti oleh kata kerja tunggal itu sendiri. Contohnya, economics, di sini ada nama ekonomi, ilmu ekonomi berakhiran di huruf CS, kemudian ada matematik juga sama, jadi sama antara tunggal sama pluralnya. Kemudian nomor 14 yang terakhir adalah beberapa kata benda tunggal yang berasal dari bahasa asing. Bahasa asing di sini maksudnya dalam kurung selain bahasa Inggris, mempunyai satu bentuk jamak dalam bahasa asing tersebut. Contohnya, criterion di sini adalah singular, jamaknya adalah kriteria. Kemudian alumnus jamaknya alumni, bacterium bacteria, alumna sama alumni. Nah, itu tadi semuanya bagaimana cara-cara membentuk plural noun dari singular noun. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan beri komen di bawah ini. Dan nantikan video-video berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.